selamat siang. Balik lagi, mohon maaf tadi sinyalnya sempat jelek, makanya saya ulangin lagi dari awal ya. Mohon maaf banget. Halo, selamat siang Halo, dokter. Assalamualaikum. siang Mbak Tika. Kedengeran nggak ya suaranya? Kedengeran, kedengeran. Dokter dengar Kedengeran ya? keras nggak? Sebentar, agak kecil sih. Sebentar, sebentar. Aku cek. Ya, ini aku sambil nyusuin adek Sambil tadi nyusuin. kebetulan nangis. Oh, Sambil nyusuin tuh. iya Iya, iya, sambil nyusuin. pantesan. Iya, Heeh. iya. Kita Gimana bisa dokter, sehat? sehat, alhamdulillah, sehat. Cuman ini Usia kan berapa udah dokter? masuk Adik satu bayinya? bulan. Satu bulan. Bulan, 1 bulan. Udah satu Alhamdulillah. bulan nih, alhamdulillah. Adanya Ya, sehat, bisa menyusui. tapi langsung aktif ya dokter ya? Aktif. Apanya nih maksudnya? Dokternya maksudnya. Oh, aku Iya, ya iya. karena apa namanya tuntutan pekerjaan ya karena kebetulan kan juga udah sejak sebelum hamil sejak lockdown ini kan juga memang online kan jadinya Iya. apa namanya ya mau nggak mau sambil dilakukan di rumah sambil gendong bayi kalau memang pas bayinya nangis. Tadi kebetulan udah tidur nih, udah anteng nih, udah oh alhamdulillah nih mau live nih. Kalau yang nangis. Jadi ya sambil digendong Iya, sambil anak nomor satu dokter, menyusui. harus nomor satu. Iya. Mm-mm, Ya gitu. dokter, terima kasih banyak udah mau ngisi lagi di Bambi. Kemarin waktu yang pertama itu masih hamil ya dokter ya? Iya, betul. Iya, Waktu itu masih pas udah mau ya pas hamil besar tuh ya udah udah trimester hamil 3 besar gitu ya? ya. Iya. Itu Heeh. kayaknya langsung kurus deh dokter ya? Dokter Amita ya? Iya nih, ternyata nyusuin nih, sekali nyusuin tuh ternyata bener loh katanya. Kan teorinya kan 300 kalori Iya. kebakar. Nah, Iya. bener, saya ngalamin bener-bener apa ya namanya lapar banget. Habis nyusu tuh kayak lapar banget gitu. Jadi bener-bener kayaknya terkuras kalorinya. Jadi buat para ibu menyusui jangan lupa makan. Penting banget harus makan. Karena Iya. lapar banget itu nggak berasa. Iya, Heeh, iya. Oke. gitu. Ya, dokter, siang ini kita akan bahas tentang posisi dan pelekatan menyusui. Karena Mm-mm. ternyata apalagi ibu baru ya, ibu yang barusan aja punya anak dan itu anak pertama, ini pasti bingung banget gimana sih posisi dan pelekatan menyusuinya itu yang benar gimana. Tuh, tuh, itu lagi Mm-mm. ini dokter ini lagi Nih, langsung praktek nih. kita prakteknya langsung sama bayi ya. Bisa kan aku bawa boneka, Iya, bisa bawa boneka. Kita langsung iya, sama bayi. itu sama bayinya tuh, tuh. Dia baru Nah, saya nyusu, tapi tetap pakai boneka ya, payudara ya, gitu. gitu. Jadi memang posisi dan perlekatan menyusu itu kayak kita dulu zaman sekolah dulu tuh kan suka ada istilah posisi itu menentukan prestasi ya kan. Iya, Ternyata betul. menyusui itu bener sama juga. Jadi Sama kalau juga posisinya ya. benar, kalau posisinya benar ya berarti menyusunya efektif. Jadi dia menyusunya bisa mendapatkan sampai areola sini. Jadi kan menyusu kan nggak hanya di puting nih, harus sampai Iya, areola karena memang sumbernya ASI itu ada di sini. Jadi kan di dalam payudara kita tuh ada gudang ASI ini yang kuning, ada saluran yang hijau nih. Nah, saluran ya, ini nih adalah kantungnya ASI. Jadi ketika si bayi menyusu tuh ini harus masuk semua dalam mulut bayi supaya dia nyemprotnya kuat buat. gitu. Nah, kalau puting dia hanya di ujung aja, sehingga kalau putingnya aja yang dihisap oleh bayi, yang Jadi, keluar cuma sedikit-sedikit, yang ada nanti puting mamanya lecet, puting ibunya lecet. Jadi memang harus sampai areola. Nah, supaya bisa sampai areola seperti ini, nah posisi bayinya juga harus harus benar juga benar. gitu. Iya, Nah, jadi kayak posisi ini yang benar itu benar, bayinya tuh harus menghadap ke ibu pertama tuh. Jadi cara menggendong, kemudian posisi posisi. bayinya harus benar juga gitu posisinya gitu. Iya. Makanya ini kita akan bahas detail bareng dokter Amita karena kalau nggak paham, dia bingung-bingung sendiri kan dokter ini gimana sih? Udah bayinya, apalagi kalau bayinya nangis kan? Kalau bayinya nangis kan udah Benar. bingung. Ibu baru bayi nangis masih nggak ngerti kondisinya babynya gimana, kondisinya ibunya gimana. Akhirnya kalau nggak sama-sama nggak nyaman, akhirnya kan buat jadi nggak lancar lah ya dokter ya. Benar, benar banget. Jadi kalau posisinya nggak nyaman, bayinya nangis, bayi juga menyusu hanya ngempeng di ujung, puting ibunya sakit, lecet,
ibu sama bayi pun nggak nyaman. Dan bayinya pun juga akan menyusu berjam-jam. Jadi nggak selesai-selesai, kayak nggak kenyang-kenyang. Nah itu mungkin salah satu karena posisinya nggak benar. Jadi kalau posisinya benar, perlekatannya benar, itu kan ASI yang didapatkan maksimal. Biasanya antara 20 hingga 30 menit lah dia menyusu tuh udah pasti selesai gitu. Nah, gimana sih dok posisi, ada berapa posisi dok, posisi sih dok saat menyusui itu? Jadi posisi itu ada beberapa macam, ada 5 yang umumnya dikenal tuh ada 5. Yang pertama tuh cradle. Posisi cradle tuh posisi yang menyusu secara umum yang memang sering kita lakukan. Itu dengan cara kayak menggendong bayi seperti ini. Jadi bayi itu menghadap ke ibu. Sebentar. Bayi menghadap ke ibu. Nah, posisi bayinya nggak dibedong ya, supaya nih tangannya supaya dia bisa ngerangkul mama. Terus tangan yang belakang juga kita kempit di bawah ketiak. Jadi nggak dibedong kan, jadi dia ngerangkul ibunya. Terus si bayi menghadap ibu. Gini terus lurus nih, kepala, telinga, bahu nih lurus. Gitu nih posisinya lurus gini. Ibu nyaman aja. Jangan lupa pakai bantal menyusui dari Bambi. Saya selalu pakai itu karena ini empuk banget kan, dia buat menopang tangan ibu. Jadi tangan ibu tuh ditopang dengan bantal supaya nggak capek. Nah, kemudian ketika bayi sudah memeluk seperti ini, gitu. Nah, nanti baru persiapkan payudaranya. Ini. Nah, siapkan payudaranya. Bentar, dia ini. Nah, begitu dia udah nempel kayak tadi nih, ini payudara. Nah, usahakan hidung dan mulut bayi itu di depan puting kan. Nah, areola ini nih kita cubit sedikit dengan tangan. Nah, deketin ke mulut dia. Begitu mulutnya membuka lebar, langsung masukin ke dalam mulut bayi. Lalu dipeluk. Gitu. Lalu dipeluk. Itu posisi, namanya posisi cradle posisi ya, cradle. Nah, kalau yang kedua cross cradle, sama posisinya kayak gini. Cuma bedanya tangan yang ini, yang tadi megang payudara, megang kepala, gendong kepala gini. Nah, tangan yang dekat dengan payudara yang mengarahkan ininya, putingnya. Nah, jadi kita arahkan begini, masukin. Nah, biasanya kalau cross cradle ini, maaf ya saya, kalau cross cradle ini biasanya buat yang payudara yang puting ibunya pendek atau puting ibunya tuh agak datar. Jadi supaya lebih mudah masukin ke mulut bayi, jadi dicubit sedikit lalu masuk ke dalam mulut bayi. Gitu itu cross cradle tuh penting banget. Jadi buat para ibu yang memiliki putingnya pendek atau datar, itu jangan sedih, tetap bisa menyusui dengan posisi cross cradle. Nah, jangan lupa disanggah juga pas lagi itu, disanggah dengan bantal. Disanggah dengan bantal tuh nyaman banget. Gitu. Jadi itu cara yang kedua. Nah, kemudian cara yang ketiga itu sambil tiduran. Tiduran tuh ada 2, ada yang berbaring, lying down. Jadi ibu berbaring atau setengah duduk juga boleh. Itu jadi si bayi di atas kita. Jadi bayi di atas bayi di atas kita gini. Kayak IMD kayak gini. Nah, itu ibunya setengah duduk atau setengah tidur, agak tiduran atau berbaring. Nah, jadi dia nyampe di atas, menyusu di atas payudara kita. Itu pertama nyaman banget sebenarnya kan, si ibu juga kan nggak harus menggendong. Nah, kedua biasanya untuk ibu-ibu yang memiliki ASI yang terlalu deras. Jadi ada beberapa ibu yang ketika menyusu anaknya tuh dia terlalu deras nih ASI-nya, terlalu deras, akhirnya dia suka kesedak. Nah, itu bisa diakalin dengan posisi lying down tadi, agak setengah duduk, seperti itu. Jadi ada 3 yang penting yang bisa dilakukan. Nah, kemudian yang keempat itu side lying. Jadi posisi tiduran tapi miring kiri dan miring kanan. Kenapa? Berhadapan itu miring. Itu biasanya kalau habis operasi sesar atau habis melahirkan ibunya capek, itu bisa dilakukan dengan posisi miring gitu. Jadi dengan posisi miring dia anaknya nyaman, ibunya nyaman, tangan ibunya ke samping. Terus nanti Mbak Tika, kebetulan saya kan juga ada channel YouTube saya nih yang tentang posisi dan perlekatan. Nanti bisa saya share juga videonya, video posisi dan perlekatan, yang namanya channel YouTube-nya Ameta Drupadi. Ameta Drupadi, oke. Jadi channel YouTube Ameta Drupadi, nanti di situ tinggal dibuka yang materi posisi dan perlekatan menyusui. Nah, itu ada video tentang
Iya. prakteknya cara Ya, karena menyusui. kalau cuma bahas 1 jam itu pasti nggak bisa langsung nggak Nggak bisa sedetail habis. kayak di YouTube. Iya, dokter Bener, bener. apalagi kan pertanyaan kita mesti jawab pertanyaan juga kan. Iya, Jadi nanti iya, mungkin ini baru teorinya, nanti iya. prakteknya bisa nonton di video Dan YouTube saya di YouTube. untuk praktek posisi dan perlekatan menyusui. Nah itu Iya, tadi udah cara udah 4 kan ya. pertama cradle, cross cradle, terus kemudian yang tiduran buat yang asinya deras. Jadi gini kalau asinya deras tuh kan dia suka kesedak. Jadi ibu tuh harus berbaring supaya melawan gravitasi. Jadi Iya, nggak terlalu tersedak gitu kan. Nah kemudian yang lain don, yang side lain, yang miring itu biasanya baru lahir itu kan apalagi kalau operasi kayak saya dulu 24 jam kan belum bisa bangun tuh. Jadi posisi miring, nyusun sambil miring, nah itu enak banget bisa dilakukan. Sama nanti kalau udah kerja tuh kan capek malam ya pulang pulang kerja, nah itu bisa sambil miring tidur. Jadi bayi miring, ibunya miring, nah itu nyusul secara langsung. Nah, kemudian yang kelima tuh posisi football. Football itu dia sama posisi gendong kayak cradle tadi. Cuma dia dimundurin ke belakang gini. Nah, jadi dia biasanya untuk bayi kembar nih. Jadi dia di sini sama di sini dua. oh Jadi iya, dia dua gitu. Jadi bayinya dua kepala kita pegang gitu. Itu untuk iya, football gitu. Untuk football maaf ya nah ya tadi sebenarnya udah enak banget setengah 1 tuh udah tidur pulas kan wah alhamdulillah nih jam 1 pas tadi nangis gitu. iya, nggak apa-apa dok. Jadi ada 5 jadi yang football itu memang posisinya biasanya untuk bayi-bayi yang kembar itu bisa dilakukan jadi nyusunya tuh bisa sekaligus jadi nggak satu-satu kan jadi yang kanan Iya, main iya. kiri nah jangan lupa disanggah oleh oleh bantal oleh guling bawahnya untuk nyanggah tangan ibu. Nah, ibu menyanggah kepala bayi untuk menyusu. Gitu. Oke, Itu secara itu berarti football. secara football itu berarti ada 5 Benar. Nah, posisi ya dokter. ada 5 posisi. Nah, ada juga gini, kadang-kadang ada beberapa ibu kayak pasien saya dulu ketika menyusui itu pergelangan tangan ini sakit dia. Sejak hamil Oke. mungkin ada eh, mungkin sarafnya kejepit atau dia mungkin pas gendong bayi awal mungkin dia sakit. Nah, itu bisa kita ngakali dengan football tadi. Jadi bayinya diletakkan di bawah lengan kita agak mundur ke belakang pakai pakai bantal atau guling. Nah, terus ibunya membungkukkan sedikit jadi langsung disusuin. Jadi Oh, tangan ibu nggak menyanggah nggak yang menggendong bayi, bisa. Iya, iya. hanya mengarahkan kepala ke payudara dari sisi samping gitu. Jadi football tuh bisa juga buat ibu yang kebetulan gendongnya agak susah. Nah, bayi bisa diletakkan di pinggir kasur atau bantal di sisi samping ibu, di bawah lengan ibu. Gitu. Mm-mm. Oke. Kalau yang untuk pelekatan menyusui itu sama nggak sih dok? Maksudnya dok posisi dan pelekatan menyusui? Posisi dan perlekatan menyusui? Iya, itu kan berarti untuk pelekatan menyusui ya yang 5 tadi itu ya dokter ya berarti ya Oh ya, itu posisinya. Yang 5 tadi tuh posisinya. posisinya. Iya, Ada maksud. 5 tadi. Nah, kalau perlekatannya itu tadi mulut bayi kebuka lebar. Jadi ketika udah posisi udah pas, kemudian Pas. mulut bayi terbuka lebar. Ketika udah dekat, jadi si mulut bayi kan ada di depan puting ibu nih. Nah, mulut bayi diusahakan pas terbuka lebar, istilahnya doer. Jadi bibir bawahnya keluar, bibir atasnya keluar. Nah, lalu tadi cubit areolanya sedikit, masukin ke dalam mulut bayi. Jadi Oke. dimasukin ke seluruh areolanya ke dalam mulut bayi gitu. Kemudian Iya, iya, bayi benar. menyusu sampai areola dia sampai kita sampai maksimal. Udah Jadi si maksimal. nyusu tuh nggak hanya di puting tapi sampai areola semua, masuk semua. Jadi perlekatan tuh gitu. Jadi mulut bayi terbuka lebar, kemudian bibir atasnya keluar, bibir bawahnya keluar, terus puting dan areola masuk semua ke dalam mulut bayi. Gitu. Kemudian bayi Oke. menghisap secara dalam. Jadi kalau kalau menyusunya benar, itu semua semua otot tuh bekerja. Jadi otot rahang, otot mulut tuh bekerja. Tetapi kalau puting aja, kalau bayi itu hanya netek, apa ngempeng, itu hanya bibir dong, gitu. Itu puting aja, gitu. Jadi apa namanya perlekatan tuh juga penting banget, harus diperhatikan. Jadi menyusut tuh nggak hanya di puting, tetapi harus sampai areola, sampai hisapannya maksimal, gitu. Oke. Nih dokter itu tadi ya berarti ada Uh-uh. 5 posisi terus
bagaimana pelekatannya itu adalah bayi harus doer ya dokter ya. Saya Harus juga doer. harus doer. Bibir atas sama Benar. bibir bawah itu Uh-uh. masuk aerolanya masuk semua ke mulut bayi gitu ya dokter ya. Benar. Gitu. Sebentar sambil disusun saya ini dulu. Nah, ya. Jadi gitu. Nah kalau misalnya seandainya areola ibunya terlalu besar, paling nggak sebagian besar masuk ke dalam mulut bayi. Jadi nggak hanya puting aja, tetapi sebagian besar areola masuk dalam mulut bayi. Gitu. Benar, kita lagi nyusuin nih. Sebentar. Iya, tadi pas bangun tidur nih agak rewel. Tadi sebenarnya udah tidur nih. Memang kadang-kadang kalau bayi nggak bisa diprediksi ya. Iya. Tadi biasanya tuh jam 11, jam 12 sampai jam 2 tuh tidur pules kan. Makanya jam 1 bisa suka aman, saya suka istirahat, suka ini. Nah, tadi nggak tahu gimana jam 1 dia bangun. Biasanya, oh ya gini, tanda bayi cukup ASI. Jadi kalau posisi perlekatannya benar, nah bayi itu ketika menyusu tuh kurang lebih antara 20 hingga 30 menit sampai kenyang. Nah, selesai menyusu dia ngelepas sendiri. Ngelepas, kemudian tertidur si bayi. Itu tandanya dia kenyang dan nggak rewel. 30 menit nggak lepas-lepas gitu gimana dok? Nah, itu bisa kita lihat lagi apakah memang dia ngempeng aja atau dia memang menyusu tapi memang dia perlekatannya mungkin salah, nggak sampai areola. Bisa jadi. Jadi dia kalau 30 menit lebih apa sampai 1 jam tuh berarti dia hanya ngempeng di puting. Jadi hanya sedikit tuh didapat gitu. Jadi kita bisa dievaluasi lagi posisi perlekatannya gitu. Karena kalau posisi perlekatannya benar, kalau posisi perlekatannya benar, itu si payudara kita tuh merangsang produksi ASI. Jadi yang merangsang ASI jadi banyak tuh sebenarnya mulut bayi itu mulut tadi. Gitu. Jadi lebih ke situ. Jadi memang tanda cukup ASI itu ketika dia menyusu, yaitu rata-rata lah, paling lama 30 menit lah dia selesai, terus dia tertidur atau tidak rewel. Kadang-kadang dia lepas dia nggak rewel, lama-lama dia tertidur. Nah, kemudian dalam 1 hari, kita bisa melihat dari buang air kecilnya, dari pipisnya. Nah, pipisnya Ade itu minimal 6 kali dalam sehari. Atau minimal kita 6 kali ganti popok atau ganti popok sekali pakai gitu kan. 6 kali ganti itu minimal lah. Kalau lebih atau banyak atau penuh selalu si popok sekali pakai itu penuh terus, berarti kan lebih dari 6 kali nih ya, berarti insya Allah aman, cukup. Jadi tanda-tanda dia nggak cukup ASI itu kalau di bawah 6 kali atau kurang. Sama ketika per bulan kan kita timbang berat badan adik nih. Itu sesuai dengan target yang ada di growth chart yang ada di buku kontrol kan suka ada growth chart tuh, ada grafiknya, grafik berat badan. Nah, dia sesuai dengan target gitu. Itu tandanya ASI cukup. Gitu. Nah, sudah jelasin tuh tanda bayi kalau udah kenyang. Dokter, ini ada pertanyaan nih dari Bapak ini kayaknya ya. Dok, boleh nggak setelah merokok saya gendong bayi, terus saya punya permen biar mulut saya nggak bau rokok? Sebenarnya kan sebenarnya merokok itu kan apa asapnya ya, asapnya itu kan nggak hanya di mulut, mungkin dia nempel di tangan, nempel di baju, nempel di ini. Jadi mungkin kalau habis merokok ya baiknya ganti baju, mandi ya kalau perlu, jangan sampai sisa asapnya itu yang nempel di tangan gitu. Jadi ya di mulut pun juga mungkin bisa dengan cara ya mungkin mandi atau sikat gigi atau kumur-kumur. Pokoknya tuh sebenarnya kan karena asapnya yang berbahaya ke bayi kan. Gimana caranya dia tuh supaya nggak terkena bayinya gitu. Jadi jangan langsung. Jangan langsung gitu. Ya dok, ganti baju dulu Pak. Ganti-ganti dulu, iya. Hilangkan jejak pokoknya ya berarti dokter ya. Iya benar. Dok mau tanya nih, kalau nyusuin sambil tiduran aman nggak? Nah tadi mungkin posisi yang lain aman, yang miring. Yang miring ya. Ya, atau kalau yang lying down setengah tidur, setengah duduk. Jadi tiduran tapi mungkin bantalnya 2 gitu kali ya, agak tinggi sedikit ibunya, nanti anaknya di atas kita. Aman banget gitu, seperti posisi IMD. Cuma bedanya kan kalau IMD kan bayinya masih kecil banget. Nah, kalau udah sebulan 2 bulan kan udah lebih gede. Nah, itu posisi lying down dan anaknya tuh kalau lurus begini kan mungkin kepanjangannya agak diserong dikit. Gitu. Jadi dia diagonal perut kita gitu naroknya. Kan kalau IMD kan naruh begini nih.
Cuma biasanya kalau bayinya udah 2 bulan kan udah lebih panjang daripada Ya, bayi baru lahir gitu. Jadi ya. agak sedikit serong, ibunya setengah duduk. Saya biasanya line down ini saya suka pakai kursi sofa yang bisa ditidurin ke belakang itu loh. Jadi nggak terlalu Oh tiduran banget, iya, tapi ya, itu ya, bisa jadi agak-agak 30 derajat lah, kepala lebih ya. tinggi. Nah, anaknya di atas kita gitu. Nah, Itu posisinya pokoknya nyaman banget. jangan sampai ibunya yang tertidur tapi anaknya enggak ya dok ya. Iya, nah itu makanya butuh Itu kerjasama oleh beban ya. ayah. Jadi Iya. kalau misalnya ibunya udah ketiduran, adanya belum, ayah kan bisa memantau, bisa Iya. melihat Iya, gitu. iya. Jangan sampai ibu yang ketiduran, adiknya belum, tapi nggak terpantau. Nanti takutnya apa ketutupan. Jatuh atau ini. Ya Iya, gitu. tapi kalau posisinya miring itu boleh sih. Jadi masih miring, ibu kan tangannya bisa ke belakang, gini kan, posisi Ya, miring. Adiknya miring juga, neteh. Nah, kalau ibunya ketiduran dan anaknya tidur masih aman. Posisi sama-sama miring, nggak apa-apa, nggak akan pokoknya ketutupan. pokoknya posisinya Uh-uh. harus miring gitu ya dokter ya. Iya, posisi miring. Jadi ibu bisa disanggah juga dengan bantal, ke apa tangan juga bisa nyanggah ke atas itu supaya nyaman si adik nyusunya. Gitu. Nah ini ada pertanyaan nih, dok, anak saya nggak mau nyusu sebelah kanan, itu gimana ya dok? Mm-mm. Dari Nah, Anita. biasanya bayi kalau maunya menyusu hanya satu payudara, biasanya payudara sebelah yang dia tidak mau tuh mungkin karena cara gendongnya. Kadang-kadang kan kita kan seperti kita kan nggak apa namanya yang nggak kidal gitu kan, nyaman kan begini Iya, gendongnya. Nah begitu iya, ke payudara kanan kan jadi kayak kidal gini kan, nanti si bayi juga iya, nggak nyaman. Nah itu tadi iya, bisa dengan posisi football. Football tuh dia kan nyusu begini dibundurin ke belakang. iya, Jadi si anak mundur. lingkarin ke bawah lengan ibu, bawahnya disanggah dengan apa bantal. Nah, kepalanya kita arahin ke ini ke payudara. Jadi dia posisi football gini. Nah, jadi si anak tuh kan kadang-kadang karena posisi anak, jadi dia misalnya biasa begini Iya, nih iya, nyaman payudara kiri. Nah, iya, kalau payudara kanan kan dia nggak nyaman, dia begini nggak iya. nyaman ya udah Berarti nggak apa-apa dia dimundurin ya dok? dimundurin, diakalin, Dimundurin. Iya, iya. dimundurin. Jadi dia posisinya tetap dalam gendongan yang sama, cuma bedanya dia dimundurin dikit gitu. Jadi Iya, kita akal-akalin aja itu bisa ada. bisa juga gitu. Jadi kalau bisa ibu itu dua payudara tuh dua-duanya agar simetris karena kalau cuma satu payudara biasanya nanti jadi nggak simetris bentuknya. Jadi lebih bagus tetap kalau memang udah biasa satu payudara, sekarang mulai latihan sebelahnya juga dilatih terus gitu. Dilatih terus Lama-lama dengan bisa musik, kok. dengan teknik football tadi ya dokter ya. Benar dengan latihan football tadi gitu. Nah, ini Mm-mm. dokter ada pertanyaan. Dok, kalau pasti kecil rewel banget, gimana ya dok posisi yang aman? Soalnya kalau sudah rewel, susah banget kalau ngepasin puting karena sudah benar-benar rewel. Nah Oh, ini kalau kalau pas udah nangis banget ini dok. Eh, eh. Jadi sama juga kayak kita kalau kita lagi kesel banget atau lagi marah disuruh makan pasti kan males nih Iya, kan kalau makasih misalnya ya. kita mau makan nih tapi kita lagi marah lagi kesel banget pasti kita juga nggak mood gitu kan. Nah, sama bayi juga gitu kalau lagi nangis banget atau lagi marah banget tenangin dulu diayun-ayun dulu digendong dulu. Nah ketika dia udah mulai reda udah mulai tenang baru disusuin. Jadi gitu, jadi kalau untuk bayi-bayi juga sama, ketika lagi nangis kejer tenangin dulu gitu. Jadi nggak harus langsung oh nangis anakku nangis nangis bener-bener Nangisnya udah kejer teriak gitu gitu ya kan. nggak Heeh. kencang gitu itu bukan Heeh. berarti langsung dikasihin apa susu ibu gitu ya ditenangin Heeh. dulu Kalau gitu dikasih gitu susu ya kan dia makin nangis tuh, makin kejer. ya Nah, tenangin dulu. Mungkin bisa posisi kayak tadi tuh berdiri, ditenang-tenangin gitu kan. Nanti begitu udah tenang, tidurin lagi terus netain lagi gitu. Jadi ditenangin dulu bayinya, diayun-ayun dulu gitu. nah dokter ada pertanyaan nih dok kalau anak bayi nggak mau diem banyak gerak saat menyusui itu kenapa ya dok. Oh, nggak apa-apa, bagus. Memang bayi itu, makanya tuh tadi kenapa bayi itu nggak disarankan dibedong ketika menyusu, karena dia gerak refleksnya itu kan dia bisa ketika nyusu nih dia ekspresif dia, tangannya Iya, gerak-gerak, kadang-kadang dia megang-megang payudara mama sambil dicubit-cubit, kadang-kadang kakinya gerak-gerak gitu, nendang-nendang ke atas itu tuh nggak apa-apa, justru malah bagus, berarti bayinya aktif. Makanya kenapa tidak disarankan dibedong ketika lagi menyusu supaya kita melihat keaktifan bayi kita gitu. Jadi justru malah ya kalau aktif malah gerak-gerak tuh justru malah bagus. Yang penting kita tugasnya adalah posisi perlekatan tadi, posisi dia pas mangapnya itu pas ke payudara kita ke areola itu benar gitu. Nah, kalau kakinya udah
udah gerak-gerak, tangan gerak-gerak tuh nggak apa-apa. Nanti juga bahkan kalau udah di atas 6 bulan, biasanya bayi tuh nyusu udah jungkir balik deh tuh, udah koprol tuh, udah 9 bulan ke atas bisa dia udah nungging dan cuma netek doang. Tapi kalau udah besar kayak gitu, biasanya perlekatan udah benar. Jadi walaupun dia gerakannya udah jungkir balik, tapi dia pas netek tuh benar-benar sampai areola, nggak hanya puting. Biasanya gitu karena udah kebiasaan Betul, nyusu benar biasa. dari kecil, dari bayi gitu. Nah, dok, kalau digigit putingnya gimana ya dok? Kan bisa dipencet hidung atau buka mulutnya. Tapi kalau berkali-kali Uh-uh. diulang, digigit, terus gimana dok ya? Iya, jadi kalau misalnya digigit, kadang-kadang tuh kalau itu kita dengan spontan kita teriakan gitu kan teriak, Ya, atau bahkan kita langsung dengan refleks kita tuh kita cubit hidungnya. Justru malah ya. bayi akan senang makan berulang. Jadi kalau kita Oh, digigit gitu. digigit puting, justru kita Ya, jangan teriak, jangan apa namanya kan gini, bayi itu kan berjalannya nambah umur itu kan dia mempunyai apa namanya makin pinter gitu kan. ya. Jadi ketika dia mempunyai kebiasaan baru nih, oh ketika dia gigit puting mamahnya tuh mamanya teriak, dia tuh mikir oh ternyata kalau gigit tuh ada suara teriak mamahnya, ya dia senang akan Ya. berulang gitu. Jadi makanya kalau misalnya jadi kalau misalnya udah digigit putingnya, ibu harus tetap kalem, harus tetap tenang walaupun sakit. Karena kalau kita bereaksi over, kita teriak gitu kan, akan diulang karena bayi itu senang dengan teriakan, bayi itu senang dengan Dan ekspresi main-mainan yang begitu ya baru. dok ya. Benar. Jadi kalau misalnya digigit, ibu kalem aja walaupun sakit. Nah, ngelepasnya tuh langsung aja mulut bayinya tuh pakai kelingking kita tuh dicungkil dilepas. Jadi jangan ditutup di hidungnya dicubit. Jadi Iya, ada kan kata ini digigit nih. Nah, iya. mulut bayi ujungnya kita masukin kelingking sampai ke gusi lepas kita cungkil. Jadi nanti dia gigit kelingking, putingnya lepas gitu. Jadi Oh, jadi oke. apa namanya ibunya tuh si bayi tuh nggak merasa ada teriakan ada apa jadi dia nggak akan berulang gitu. Tapi kalau Oke. kita terlalu ekspresif terlalu aduh sakit gitu kan atau Iya. teriak atau bahkan langsung dicubit, nah dia pasti akan ketawa, pasti dia kan punya oh ada suara baru gitu kan. Iya, Bayi itu iya. kayak mainan gitu, jadi Iya. justru malah harus harus kalem, harus Harus kita kalau memperlakukannya harus kalem gitu. Karena memang bayi itu unik, bayi itu kan pinter, dia apa namanya sedang berkembang dan memang makhluk pinter kan. Cuma karena dia iya. belum bisa bicara, jadi apapun tuh dia juga ekspresif. Jadi dia coba, dia gigit, nanti dia apa, nanti kalau memang kita langsung teriak lebih kencang, pasti besoknya dia akan diulang-ulang-ulang karena dia Iya, senang dengan iya. teriakan-teriakan mamahnya. Iya, Gitu. iya. Jadi saya udah apa banyak banget kan dokter Amita pasti tahu kalau nanti kalau digigit dicubit aja hidungnya itu saya juga udah dari dulu taunya gitu ternyata Heeh. dimasukin ke Iya, ininya ya. karena gini, ketika di hidungnya dicubit gitu kan. Nah, untuk beberapa bayi yang nggak ekspresif, dia malah membuat trauma, malah membuat apa namanya jadi kayak dia kan akan gelagapan gitu kan. Malah membuat dia Oke. trauma sebenarnya Ya, gitu. Tapi untuk bayi-bayi yang ekspresif, makin senang, makin dicubit kan makin diteriak nih ibunya, makin dia iya. makin diulang-ulang gitu. Jadi justru malah sebenarnya hindarin kayak yang karena kan pasti cubit kan dia benar-benar dia nggak bisa nafas nih, ngap gitu Iya, kan. Nah, untuk iya. bayi yang ekspresif, bayi yang memang yang aktif gitu, pasti dia heboh, besoknya diulang gitu. Tapi untuk bayi-bayi yang agak kalem, dia malah membuat itu adalah trauma gitu. Malah nanti jadi nggak mau netek. Jadi malah nursing strike atau istilahnya ngambek untuk menyusu. Karena ketika dia nyusu, dia dicubit, dia ngerasa apa namanya, mamahnya nggak suka ketika dia nyusu gitu. Bayi itu Oke. pintar, jadi ada dua efek kalau kita melakukan hal Iya. itu tuh ada yang berlebihan dia berulang-ulang, ada yang menjadi dia akhirnya nggak mau nyusu, namanya nursing strike gitu. Jadi malah dia apa namanya bukan bingung puting tapi dia menolak nyusu, ngambek untuk nyusu. Malah Itu malah ada. malah Malah jadi nggak jadi mau takut karena dia iya, trauma. iya. Dia takut, jadi malah trauma gitu. Gitu. Pertanyaan ini dokter, untuk bayi 3 bulan berapa lama sebaiknya menyusu agar tidak kurang dan tidak kekenyangan khawatir gumoh. Oh, kalau 3 bulan tuh 3 masuk 4 bulan tuh sebenarnya bayi itu udah mulai besar, udah mulai pinter, dan dia udah mulai punya distraksi. Jadi dia kalau pas lagi dia lagi nete, ada ayahnya lewat, dia pasti nengok gitu kan. Nah, jadi sebenarnya menyusu itu kita sesuaikan aja. Jadi ketika dia nyusu dan dia masih masih aktif, masih belum ada distraksi ya terus aja lanjutin gitu. Nggak apa-apa kok kalau menyusu itu tuh nggak ada istilah bakal kebesaran atau obesitas, nggak ada gitu ya. Cuma memang kalau Berapa abis lama nyusu sih dok waktunya? Mungkin dok, yang ditanyain mungkin berapa lama waktunya saat menyusuin itu? Dua yang uh-uh. tadi dokter bilang ya 20 sampai 30 menit.
Apa sama? Jadi range-nya tuh antara 5 menit sampai 20 menit kan, range-nya tuh tiap bayi kan beda-beda. Ada yang 5 menit, ada yang sampai 20 menit. Kayak bayi saya ini kadang-kadang kalau saya hitung itu kok 10 menit aja udah gitu kan. Ada yang memang 20 menit, tapi range-nya tuh antara 5 hingga 20 menit gitu. Gitu. Nah, dok, puting saya kan besar. Saat awal menyusui, dedenya cuma menghisap puting. Nah, sekarang puting saya lecet. Gimana cara ngobatinnya? Setiap mau Oh, menyusui, aku sendiri karena sakit puting. Ya, gimana nih, nah, dok? sebenarnya kalau putingnya lecet, kita bisa evaluasi lagi sih cara menyusunya, posisinya mungkin. Jadi sebenarnya kalau puting kita besar, kadang-kadang bukan karena mulutnya bukan mulutnya mungil, mungkin karena posisinya kurang didekap, akhirnya dia ketika dia mau nyaplok semua itu dia agak kesusahan gitu. Jadi tetap posisi itu harus didekap banget. Anak yang berpelukan sama ibunya, tadi yang posisi cradle itu, nah masukin areolanya masukin semua ke dalam mulut bayi. Jadi walaupun dia penuh ke dalam mulutnya, itu kan lentur. Jadi walaupun puting besar atau areol agak lebar, ketika masuk ke mulut bayi itu akan lentur, akan bisa ketarik-tarik gitu. Jadi memang payudara kita tuh ajaib ya. Dulu waktu sebelum Iya, menyusui itu ya. kayaknya nggak mungkin ditarik-tarik ya. Pas begitu udah Iya. ada bayi kok bisa ya anak-anak narik sampai sampai Dan manjang gitu kan. gratis ya, Karena dok. lentur areolanya gitu. Iya. Jadi tetap bisa. Jadi posisinya dibenerin lagi. Terus anak itu didekap di apa namanya dipeluk berpelukan. Nah kemudian masukin semua ke dalam mulut bayi. Nah kalau masih lecet berarti masih ada yang salah. Kita lihat lagi dievaluasi lagi. Nah, sebelum menyusu sama sesudah menyusu jangan lupa olesin ASI karena ASI itu kan antiseptik juga buat anti lecet, buat antiseptik alami. Jadi sebelum menyusu keluar sedikit, sedikit ASI-nya, olesin di sekitar puting dan areola. Nah, selesai menyusu juga sama olesin lagi untuk kalau lecet dia akan menyembuhkan gitu. Nah, terus kalau misal seandainya udah posisi udah benar, perlekatan juga mangap lebar benar, tetapi puting masih lecet-lecet terus dan berulang. Nah, kita bisa konsul ke klinik laktasi atau ke dokter laktasi untuk dicek didampingi benar nggak nih posisi perlekatan. Kadang-kadang kita ngerasa udah benar, ternyata setelah dievaluasi oleh orang lain, oleh dokter laktasi atau oleh konselor laktasi, ternyata oh ada yang salah nih. Misal bayinya nyender ke bantal misalnya, jadi dia nggak terlalu pelukan nggak terlalu dekat bisa juga. Atau ternyata posisi perlekatan semua udah benar, ternyata ada masalah di mulutnya dia, ada apa namanya, ada kendala seperti ada selaput lidah di bawah lidah. Nah, itu bisa dicek ke klinik laktasi atau dokter laktasi. Jadi jika ada kendala-kendala menyusui segera konsul mencari bantuan gitu. Jadi kalau puting lecet jangan didiamin karena puting lecet itu bisa membuat kita trauma loh, sakit banget Ya, kalau puting ya, lecet. tadi ada yang trauma nih, bundanya nih. Nah, jadi kalau Ya. puting lecet tuh jangan didiamin. Itu tadi kan kita observasi dulu di rumah, ternyata posisi perlekatan udah benar. Tapi kalau masih tetap lecet, datang ke klinik laktasi atau ke konselor laktasi untuk diperiksa atau minta didampingi cara menyusunya dan juga minta diobati kalau lu putingnya tuh udah benar-benar udah berdarah gitu, udah benar-benar lecetnya tuh udah kebangetan gitu kan. Tapi kalau lecetnya baru sedikit, pakai ASI sembuh cepat. Kalau baru tuh pakai ASI cepat gitu. Jadi supaya ibu tidak merasa trauma gitu. Nah, kemudian kalau payudara yang kiri sakit atau lecet, mungkin kita dahulin yang payudara yang tidak sakit dulu nyusuinnya gitu, sambil tetap dievaluasi gitu. Ini ada pertanyaan nih, dokter, prakteknya di mana sih, dokter? Oh iya, saya praktek di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan, di daerah Lebak Bulus di situ. Tapi saya memang karena sekarang lagi cuti, karena lagi baru melahirkan, mungkin lebih bisa konsultasi online. Online Ada ya. juga sih kita melayani juga Dokter ada kelas online. online juga ya? Ada kelas online sama konsultasi online. Tapi memang kalau konsultasi online ataupun kelas online paling nggak 70% lah membantu para ibu. Nggak 100% karena nggak ketemu langsung. Ya, nggak ketemu Memang paling bagus langsung. tuh kalau ketemu langsung kan bisa dilihat langsung. Tetapi kalau dengan informasi, dengan pengetahuan yang diberikan, ya paling nggak 70% bisa membantu keberhasilan menyusui dengan cara online gitu. Ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, dok. Lanjut ya, dokter. Kalau ibu harus bekerja dan terpaksa pakai botol, apakah akan membuat bayi bingung puting, dok? Iya, benar. Jadi gini, ketika ibu bekerja, sebenarnya boleh aja kan payudara kita ASI-nya bisa diperah. Tetapi pemberian ASI perahnya tidak disarankan menggunakan botol dot karena hisapan ke payudara sama ke botol dot itu kan berbeda. Kalau ke dot itu kan dia hanya ujung putingnya, terus itu keras.
bentuknya keras dan kemudian kan karena dia bolong dia deres keluar airnya Ya, kan deras jadi si bayi cepat kan si bayi lebih nyaman dengan botol. Akhirnya ketika ibunya pulang dan dia menyusu ke ibunya, dia memilih lebih lebih suka yang botol yang deras daripada dia harus nyusu ke payudara gitu. Nah, lama kelamaan menjadi bingung puting gitu. Jadi memang nggak disarankan menggunakan botol dan dot, tapi ibu bisa menggunakan sendok, bisa menggunakan sloki, gelas, kemudian apa namanya pipet atau cup feeder tuh banyak. Nah, biasanya saya kalau saya udah mulai masuk praktek laktasi ini, buat ibu-ibu yang mau kerja tuh 2 minggu sebelum masuk kerja itu pertemuan dulu nih, konsultasi dulu, membawa orang yang mengasuh. Nah, di situ kita belajar cara merah yang benar, kemudian cara pemberian ASI-nya. Nah, pada saat cara pemberian ASI-nya, si bayi diajarin cara minum, misalnya pakai sendok nih atau pakai sloki atau cangkir, itu diajarin cara minumnya sama pengasuhnya langsung. Jadi nggak sama ibunya gitu. Jadi kalau sama ibunya dia akan rewel gitu. Jadi itu diajarin dulu tapi jadi 2 minggu sebelum masuk kerja diajarin dulu. Nah ketika sampai di rumah kita lihat di minggu pertamanya misalnya 3 jam nih. Jam 7 pagi sampai jam 10 misalnya sama pengasuh belajar minum pakai sloki tadi sama gelas tadi. Nah udah seminggu kan latihan makin lama makin pinter. Mungkin awal-awal tumpah-tumpah nih tapi makin lama makin pinter. Nah minggu kedua mulai agak lebih panjang jam 7 sampai jam 1 misalnya. Nah, minggu ketiga kan udah sampai sore, sampai ibunya kerja. Jadi bertahap, si bayi bertahap belajar, si pengasuh pun juga bertahap belajar gitu. Jadi nggak disarankan penggunaan botol dan dot supaya dia nggak bingung puting. Pakai bisa banyak cara ya dokter ya. Banyak cara. Nah. Ada pertanyaan ini dok, dok kenapa baby sering lepasin payudara saat menyusui, tapi setelah itu nyari-nyari lagi, kenapa ya dok? Padahal pelekatan udah pas. Nah ini lepasin payudara nih banyak nih. Ada juga bayi yang ternyata ASInya deres tadi yang saya bilang kalau ASInya jadi over laktasi atau over supply itu jadi ketika dikenyot deres. Jadi si bayi itu gelagapan, maksudnya dia ngelepas gitu. Itu kalau kalau kasusnya seperti itu menanganinya dengan cara tadi berbaring tiduran lying down, jadi agak setengah tidur posisinya supaya melawan gravitasi. Nah, itu cara pertama. Nah, kedua kalau lepas-lepasnya ini karena posisinya salah, karena puting doang. Nah, dia lepas-lepasnya karena kalau puting aja dapat ASI cuma sedikit, jadi nggak puas, jadi dia lepas lagi gitu. Nah, itu posisi pelekatan harus dibenerin. Jadi kita lihat nih, lepas-lepasnya karena apa, faktor apa? Karena terlalu deres, ASI terlalu banyak, jadi dia mancur, jadi deres gitu kan, jadi dia gelagapan tuh pas minum, atau dia puting doang, dapetnya sedikit, jadi dia kayak nggak puas, lepas lagi terus netek lagi, lepas lagi gitu. Nah, atau bayinya udah kenal ini dot itu ibarat kayak ibu selingkuhan, jadi dia lebih nyaman dengan ibu selingkuhan ya kan, jadi akhirnya ketika dia udah kenal dot, ketika netek ke payudara, dia baru sebentar karena ASI nggak sederas dot, dia lepas lagi, dia kepengennya dot nangis lagi, nyari lagi, nanti mau lagi, itu tanda-tanda bingung puting tuh awalnya tuh, lama-kelamaan bingung puting tuh akhirnya menolak ibu. Gitu. Jadi nanti dilihat dulu itu lepas-lepasnya faktornya apa nih? Apa karena ASInya berlebih atau memang cara menyusunya yang salah di puting aja atau memang bayinya mengalami bingung puting. Jadi kita lihat dulu di akses dulu di observasi dulu gitu. Dok kalau posisi miring itu tangan adik ketindih nggak dok? Posisi miring tangannya dilurusin. Jadi si tangannya tuh lurus ke badan ke perut bayinya. Jadi nggak ketindih. Kan kalau nyusu hamil dulu kan dia ngerangkul ke bawah ketek kita ngerangkul meluk ibu kan. Nah, kalau sambil tiduran dilurusin. Jadi nggak ketindih ya dok ya? Jadi dilurusin begini. Apa namanya? Tangannya dilurusin ke perutnya gini. Begini. Jadi bukan ngerangkul. Jadi dia benar-benar dia dilurusin begini. Tuh. Gitu. Jadi nggak akan ketindih. Gitu. Anak ini ada pertanyaan nih dok, anak saya usia 12 hari sukanya menyusu sambil tiduran side lying, kalau posisi sambil digendong dia nggak suka, apakah aman terus-terusan menyusu dengan posisi tiduran, apa kepalanya bisa peyang? Ini nggak apa-apa kalau memang bayinya nyaman sambil tiduran dan ibu juga nyaman kan, ketika sambil tiduran tuh kita juga nggak capek kan, ya itu nggak apa-apa, boleh asal kanan kiri sama ya, jadi jangan cuma satu posisi aja, jadi nanti sebelahnya lagi juga gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak akan bikin peyang karena memang kepala bayi itu, apalagi bayi baru lahir masih 12 hari itu kepala tuh masih
bentuknya masih belum ini, maksudnya tuh masih bisa berubah. Nanti pas satu tahun dia mulai akan bulat. Jadi jangan takut dia peyang, tetapi memang jangan satu sisi terus. Jadi mau kiri nanti next Koordinasi ya dok. nyusunya kanan. Nah, jadi dua-duanya gitu. Nah, dokter ini ada pertanyaan nih. Ternyata pertanyaannya banyak banget nih dok, pada antusias Ah, ditanya nih. Dok, mau tanya, areola saya lebar, sedangkan puting saya ah. datar. Bayi saya susah kalau lagi nyusu, gimana caranya dok agar bisa nyusui dengan nyaman? Nah, ini kalau area lebar dan putingan datar bisa dengan cara cross cradle. Terus cradle Jadi tadi si ya dok ya. jadi bayinya yang digendong. Jadi kan bayinya digendong nih. Nah, tangan kita gendong kepalanya gini. Hmm. Jadi tangan kepala kita megang kepala bayi dipegang oleh tangan. Nah, tangan yang kiri mengarahkan payudara putingnya, nah, diarahin. Jadi dengan cara cross cradle. Nanti bisa lihat di itu ya video YouTube saya ya YouTube ya. untuk Oke. lebih jelasnya posisi cross cradle itu. Hmm. Gitu. Oke. Eh, ada pertanyaan dok, dokter gimana solusi buat bayi yang baru nyusu 5 menit udah tidur? Apakah harus dibangunin atau gimana dok? Nah, ini kan tadi menyusui itu kan memang antara 5 menit sampai 20 menit. Jadi kalau udah 5 menit udah tertidur, ya udah nggak apa-apa. Nanti nextnya kan dia akan bangun ketika dia lapar. Biasanya kalau Ya, tertidur berarti tuh nggak dia perlu lumayan dibangunin ya tuh. dok ya? Nggak perlu dibangun. Kecuali kalau bayi baru lahir ya. Kalau bayi baru lahir 7 hari pertama, itu nggak ikut ini, nggak ikut yang 5 sampai 20 menit. Itu tuh harus netes terus tuh beda, beda ininya. Kalau udah di atas 2 minggu lah, udah di atas. Karena gini, ketika baru lahir, bayi itu kan memang ada penurunan berat badan, ada faktor bilirubin. Jadi itu memang harus disusuin lebih sering gitu. Jadi mau nyusuin berjam-jam, mau nyusuin tuh harus dibangunin. Itu kalau baru lahir sampai 2 minggu pertama lah, sampai sampai dia berat badannya naik, sampai dia udah balik lagi ke berat lahir. Tapi kalau untuk kasusnya yang udah aman nih, udah di atas 1 bulan, udah ini ya itu antara 5 menit sampai 20 menit. Kalau anak 5 menit udah tidur, ya udah nggak apa-apa. Nanti nextnya dia akan bangun, dia akan nyusu gitu. Eh, dok, kalau bayi ini ada pertanyaan dok. Dok, kalau bayi menyusu di satu payudara, apakah perlu mengosongkan payudara yang lain biar produksi asinya bertambah terus? Jadi mungkin Jadi satu kalau dibersihin, satunya dipompa gitu dok mungkin ya. dipompa, sebenarnya sih kalau satu disusun satu dipompa kan karena LDR ya, jadi hasil pompa juga lumayan akan banyak. Cuma gini, payudara tuh kalau hanya dipompa saja tapi tidak dihisap oleh bayi, nanti lama kelamaan ukurannya akan nggak sebesar yang disusun langsung gitu, nggak Oke. simetris. Jadi memang saran saya sebenarnya tadi coba posisi football tadi. Jadi walaupun dia senang di payudara kiri nih, nah payudara kanan nggak pernah disusuin, cuma dipompa aja gitu kan. Nah, mulai sekarang mulai belajar dilatih nih, ketika dia lapar banget arahin yang ke kanan dulu. Nanti udah mulai bertahap aja, kalau dia mulai nangis dan mulai nggak mau pindahin lagi ke kiri. Nanti setelah dia baru bangun lagi pindahin ke kanan. Biasanya kalau bayi baru tidur, baru bangun, dia nyata itu lebih 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 mau dibanding bayi yang lagi alert, yang lagi sadar gitu. Jadi kalau udah mulai ngantuk, pindahin ke payudara yang sulit tadi gitu. Jadi harus dilatih keduanya supaya bentuknya simetris dan produksi ASINya pun jadi akhirnya sama-sama banyak gitu. Kalau gini dok, mamanya yang satu di yang sebelah kiri disusu langsung gitu ya. Terus yang Mm-mm. sebelah kanan pakai pompa. Nah, nanti kalau mamanya sudah adik udah tidur, nanti nyusuin lagi, adik disusuin sebelah kanan, yang satu Kanan. dipompa itu gimana? Boleh. Nah, kalau itu boleh. Boleh. Itu salah satu cara kalau kita mau nyetok ASI buat bekerja. Perlu tuh. Oke. Jadi dan kan Ya. menghemat waktu juga kan. Jadi sekali nyusuin Ya. sekalian dapat pompa. Buat buat nabung ASI di kulkas boleh. Nggak Oke. apa-apa. Eh, dok setiap ini pertanyaan dok, dok setiap nyusuin belum 5 menit anakku sering nangis kejer, apa ASI saya kurang atau bingung puting? Nah, itu bisa harus dievaluasi lagi Evaluasi kalau lagi bingung ya. puting. Kalau biasanya kalau bingung puting karena dia itu tadi memorinya dia adalah seperti botol dot deres. Jadi Hmm. ketika ke payudara dia kan belum bisa ngenyot dengan benar karena biasa di ujung puting nih kayak di ujung dot kan akhirnya bingung puting gitu. Jadi dievaluasi lagi pernah nggak memberikan botol dot? Kalau pernah ya berarti kemungkinan besar karena bingung puting. Tetapi kalau seandainya nggak pernah dok dari bayi dari baru lahir dia netel langsung terus sekarang tiba-tiba dia nggak mau. Nah, coba mungkin posisinya tadi posisi yang nggak nyaman diganti-ganti posisi. Tuh. Oke, berarti belajar teknik
posisinya tadi. posisi Kalau pernapasan mau lagi. lebih jelas posisi, mau lebih detail nanti di YouTube-nya Dokter Amita ya. Nanti saya kasih linknya dok ya. Boleh. Oke. Dok, dok menyusui ASI itu perlu pakai waktu nggak? Misalnya 2 jam sekali gitu kayak minum sufor. Oh ya, jadi kalau untuk ASI sebenarnya semaunya bayi. Maunya Semaunya bayi. bayi. Nggak ada Uh, uh. jam-jamnya ya dok ya? Nggak ada jam-jamnya, pokoknya sesering mungkin begitu bayinya mau ya kasih. Jadi nggak usah dijadwalin gitu. Tapi ini bicaranya kecuali kalau bayi baru lahir ya. Kalau bayi lahir tuh memang harus sering. Karena kalau bayi baru lahir itu kan cenderung tidur bayi. Mau nggak mau harus dibangunin. Jangan Ya. didiemin kalau dia tidur. Tapi kalau udah melewati fase baru lahir dari 1 bulan ke atas, ya itu semaunya bayi. Kalau bayinya lebih suka, maksudnya sudah 1 bulan ke atas atau 2 bulan ke atas, ternyata bayinya suka tidur, itu perlu dijam-jamin nggak? Nggak perlu, kita bisa evaluasi tanda cukup ASI tadi. Pipisnya sehari nyampe 6 kali nggak? Kalau dia lebih dok, orang dia banyak pipisnya, atau setiap ganti popok selalu penuh, ganti popok sekali pakai selalu penuh gitu. Oh, berarti cukup gitu. Atau berat badannya naik gitu, udah cukup. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bunda Lukita. Cara mudah menyusui sebelah kanan gimana dok? Sulit dok, riuh banget tadi ya dokter ya, yang football tadi kan. Football tadi. Jadi kalau Bunda biasa Lebih netein, riuh ya dok ya, paling riuh kenapa? gitu kayaknya ya, paling riuh di Yang antara kanan, posisi lainnya. karena kita biasa biasa mengerjakan pakai tangan kanan kan. Jadi kayak lo Ya. di payudara kanan kan anaknya dibalik nih, kita gendong seperti orang kidal gitu, kayak kayak mengerjakan pakai tangan kiri kan. Itu agak lebih susah. Nah, dengan cara tadi football tadi di mundurin bayinya. Bisa. Dimundurin bayinya, terus bayinya tuh melingkar ke arah bawah lengan kita. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Bunda Malia. Dok, kemarin saya baru aja lahiran dan hingga sekarang ASI belum keluar. Gimana ya dok? Sementara bayi saya masih di inkubator. Ini sebenarnya nggak di luar topik, cuman saya ngerti posisinya Bunda ini pasti kebingungan. Iya. Jadi sebenarnya gini, kalau bayi baru lahir itu kan ASI itu baru keluar di hari ketiga, itu masih normal. Jadi sampai hari ketiga dia baru keluar tuh sebenarnya normal, dan ASI itu mengikuti kebutuhan bayi. Jadi bayi baru lahir itu pas usia baru lahir di 1 hari pertama tuh volume lambungnya baru 5 sampai 7 mili. Jadi ASI pun juga baru setetes-tetes. Nanti hari kedua, sampai hari ketiga tuh mengikuti, mulai dia naik, mulai ke 20 mili, mulai ke 30 mili. Bertahap dia akan apa namanya, si lambung tuh akan bertambah gitu. Jadi otomatis produksi ASI pun kita pun juga baru baru keluar di hari ketiga tuh sebenarnya masih normal. Dan juga si bayi pun juga masih ada cadangan lemak sampai hari ketiga yang dinamakan brown fat. Jadi itu masih bisa bertahan hidup. Nah, namun 3 hari pertama itu adalah waktu-waktu yang krusial buat ibu dan bayi. Jadi sebisa mungkin di 3 hari pertama tuh kontak skin to skin, kontak ibu dan bayi. Jadi kontak bayinya nempel ke ibu, skin to skin, belajar menyusui. Jadi kalau seandainya ternyata nih bayinya masih di inkubator, nah sesering mungkin ke kamar inkubator. Kalau kondisi bayinya stabil, tidak memakai alat bantu nafas, nah minta untuk disusuin secara langsung dengan didampingi oleh perawat di sana atau bidan di sana gitu. Jadi sesering mungkin harus kontak sama ibunya. Walau ada nggak ada ASI itu udah urusan belakangan. Yang penting dia kontak dulu. Ketika anak udah mulai kenyot, itu produksi ASI itu akan keluar. Intinya itu ada itu. Harus sering dihisap. Bayi itu yang merangsang ya dokter ya? Iya, yang maksud adalah kenyotan bayi. Jadi sesering mungkin kalau di inkubator, ibu sering datang ke kamar bayi dan melihat kondisinya. Kalau seandainya dia kondisinya baik, minta untuk disusuin, belajar nyusuin gitu. Tapi biasanya kalau dia pakai alat bantu nafas, dia di inkubator, dia di NICU, nggak di kamar bayi sih. Dia di NICU gitu. Jadi kalau udah di NICU, memang karena kondisi tertentu dan masih menggunakan alat bantu nafas dan memang bayinya belum bisa stabil, ya ibu bisa dibantu dirangsang dengan dipompa gitu. Jadi pompa itu untuk merangsang, bukan untuk harus sekian liter, enggak. Jadi walaupun nggak keluar nggak apa-apa, ya penting dirangsang aja. Kalau bayinya belum bisa nyusu langsung. Tapi kalau bayinya udah stabil, nafas udah stabil dan bisa untuk menyusu, minta untuk ditempel ke ibu untuk dia belajar ngisap gitu. Tuh, jelas banget nih sama dokter Amita.
Dok, ini ada pertanyaan nih dok. Dok, saya kemarin melahirkan dengan sesar. Posisi yang gimana biar bayi nyaman dan ibu juga nggak kesakitan ya dok? Tadi Nah, ya, kalau yang tadi sesar, belum. yang miring tadi, Yang sideline miring kan tadi ya biasanya, dokter ya. sama kok, saya kemarin juga melahirkan secara sesar karena faktor usia dan faktor hipertensi, jadinya harus sesar. Nah, 24 jam pertama kan memang kita masih, apa ya, kayak rasa masih lumpuh ya, masih berasa kayak belum berasa kan karena masih ada biusnya. Nah, itu awal-awal ditempel ke atas tadi, yang bayinya ditempel ke atas ibunya, belajar 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 menjilat atau belajar menyusu lanjutan dari IMD. Nah, Hmm. ketika udah 24 jam, ibu kan udah boleh miring ke kiri, miring ke kanan kan. Nah, udah miring ke kiri, terus anaknya posisinya lain, itu tadi saya lain tadi, sambil miring sambil disusuin. Gitu, nyaman banget kok, enak. Nanti tinggal diganjel-ganjel oleh bantal, bayinya bisa belajar nyusu di situ. Jadi semangat tetap bisa kok sambil posisinya miring. Gitu. Oke, iya. Ini ada pertanyaan nih, ada yang tanya dokter, dokter kalau konsultasi online-nya di mana? Nah, nanti ini langsung aja di Instagramnya Dokter Amita Drupadi. Ya. Nanti setelah ini kita kan akan save di GTV, itu saya selalu Mm-mm. tag Dokter Amita. Nanti langsung tanya langsung Iya. ke Dokter Amita langsung. Oke. Gitu. Karena kan pasti kan ini ya, pasti pertanyaan kalau masalah tentang ASI itu pasti banyak banget soalnya dokter ya. Pasti banyak. Iya, Pasti benar. banyak. Gitu. Iya. Pertanyaan terakhir ya dokter ya. Dok, kalau Mm-mm. udah nggak pernah nyusuin dan pumping, tapi kalau pumping asinya keluar bisa dipancing pakai asi booster nggak? Biar agak banyak lagi asinya. Asi Oh, booster tuh mancing lagi nggak dok? Sebenarnya kalau ASI booster itu kan sebenarnya kan gini, dalam tubuh kita itu kan yang bekerja untuk memproduksi ASI itu ada dua hormon, hormon prolaktin dan oksitosin. Di mana oksitosin itu adalah hormon cinta, hormon happy. Jadi sebenarnya ASI booster yang paling bagus itu adalah perasaan cinta, perasaan happy kita. Jadi kalau kita nggak stres, kita selalu senang, happy itu langsung ASI itu ngucur gitu. Ditambah lagi disertai dengan hisapan bayi. Jadi kalau misalnya udah lama bayinya nggak menyusu, justru malah relaksasi lagi. Relaksasi itu kembali bayinya belajar menyusu lagi ke payudara ibunya supaya asinya nambah lagi gitu. Jadi menyusui secara langsung dan didampingi dengan pumping. Tapi kalau hanya pumping aja tapi nggak dihisap oleh bayi, biasanya nggak nambahnya nggak semaksimal kalau anaknya menghisap langsung gitu. Iya, iya. Mm-mm. Bentar. Dok, ini ada terakhir ya dokter, sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Dokter, kalau mamanya putihnya nggak keluar dan cenderung ke dalam, apa masih bisa nyusuin dok? Ini biasanya pertanyaan banyak banget soalnya, makanya saya tambahin nih. Bisa bisa banget. Jadi sebenarnya kalau udah lahir bayinya, itu kita bisa menggunakan nipple puller. Jadi pakai spuit suntikan yang 20 cc lah, kita potong ujungnya. Nah, itu bisa ditarik ditarik sebelum nyusuin. Gitu. Dan kemudian ketika dia menonjol baru nyusu atau dipumping dulu. Jadi dipumping itu untuk mancungin puting sih, bukan ini. Jadi dipumping dulu sampai nanti puting agak agak ke depan baru disusuin secara langsung. Nah, tapi kalau seandainya uh, yang putingnya masuk ini ternyata ibunya masih dalam kondisi hamil, itu dari trimester ketiga tuh ibu bisa konsul ke laktasi, nanti ada namanya former, nipple former yang dipakai di dalam bra supaya sedikit membantu untuk memancungkan si puting gitu. Puting. Itu Oh, ada ininya, ada. ada alatnya kalau lagi hamil. Tapi kalau udah lahir ya mau nggak mau paling dipuler, di apa namanya, ditarik tuh dalam mati sedikit-sedikit gitu, ditarik-tarik sedikit, kurang lebih dia udah agak pancung sedikit, anaknya disusuin gitu. Kalau seandainya sulit untuk mencari kayak alat suntik, itu kan alat sput itu kan ada di rumah sakit nih, susah, bisa pakai pompa dulu, dipompa putingnya, apa namanya, corongnya tuh hanya untuk memancungkan si puting aja. Nah, ketika udah mulai nongol baru susuin gitu. Itu bisa dengan cara itu. Dengan cara itu. Oke. Nah, terima Mm-mm. kasih banyak ya Dokter Amita. Ini antusiasnya luar biasa. Pertanyaannya langsung banyak banget tadi. Alhamdulillah ada beberapa yang saya sortir karena di luar tema. Terima kasih banyak Mm-mm. dokter. Ini sambil nyusuin loh ini Dokter Amitanya ini aku Iya. sering. Ada pesan-pesan nggak dokter? Iya, jadi buat
para moms, para ibu-ibu, semangat ya untuk tetap menyusui. Menyusui itu dengan posisi perlekatan menyusui itu bisa dipelajarin. Jadi sebenarnya nggak ada kata gagal untuk para ibu untuk menyusui. Sebenarnya kalaupun kita sudah tidak menyusui pun bisa untuk relaksasi. Jadi menyusui posisi dan perlekatan itu bisa dipelajari gitu. Jadi semangat buat para ibu karena manfaat menyusui itu nggak hanya untuk ibu dan bayi saja, bahkan untuk bumi loh. Kita bisa melestarikan bumi juga dengan cara menyusui secara langsung. Gitu. Jadi Iya, semangat. semangat. Nah, apa untuk selain posisi dan pelekatan menyusui itu juga penting. Tadi yang dokter tadi bilang ya, apa hormon yang Prolaktin dan hormon bahagia, oksitosin. prolaktin, oksitosin. Nah, Ya, nah, oksitosin itu hormon cinta, hormon bahagia. Nah, itu nah, penting banget karena dalam tubuh kita ini kan ketika ASI itu meningkat tuh oksitosin meningkat. Sementara oksitosin kan hormon cinta. Jadi buat para ibu-ibu nih harus selalu happy, harus selalu berperasaan positif. Jadi buang-buang perasaan negatif, sebel, sedih, marah tuh dihindari jauh-jauh. Selalu positif kita aja. bantu Insya suami ya, Allah. dia kita Bener. bantu Nah, suami berarti ini ya. bener, minta bantuan suami, misalnya gini, abis nyusuin, mungkin minta tolong suaminya menggendong bayinya, atau menyendawakan bayi oleh suami, kayak gitu. Jadi kita juga nggak kecapean sendiri. Jadi minta bantuan untuk suami. Sama satu lagi nih Mbak Tika, jadi kebetulan kemarin saya sempat apa namanya ngobrol, sharing, wawancara dengan ayah ASI. Ternyata para ayah itu kan saya bilang gini, oh ya untuk para ayah ini sebaiknya mencari informasi tentang menyusui juga untuk bantu ibunya gitu. Iya. Nah, ternyata para ayah itu sebenarnya tuh punya antusias yang sangat tinggi untuk membantu ibunya. Nah, cuman setelah saya ngobrol kemarin ke beberapa ayah nih, ternyata ada beberapa ayah yang merasa saya nggak dikasih kesempatan oleh istri untuk merawat bayi. Gitu. Jadi makanya buat para ibu nih, kasih kesempatan buat suami untuk membantu merawat bayi. Misalnya gini, misalnya lagi mandiin bayi gitu kan. Nah, kasih tahu nih ayah cara sabunin kayak gini, cara mandiin seperti ini, atau misalnya tolong pegangin, ayahnya pegangin bayi, ibu yang nyiramin airnya gitu. Jadi ikut libatkan suami. Nah, setelah itu dia akan mau membantu gitu. Jadi kemarin setelah saya ngobrol, oh gitu ya, ya bener juga sih. Kadang-kadang dia bilang, iya nih, dok, kalau saya menjadi ayah mandikan bayi itu seperti main air. Sementara kalau istri saya mandiin bayi itu seperti banyak SOP-nya, harus ini, harus itu gitu kan. Malah gak boleh bantu si suami gitu. Jadi karena dia gak boleh bantu, akhirnya si suami itu nggak tahu harus harus ngapain gitu kan. Akhirnya terlihat cuek, ya gitu. Jadi Iya. buat para ibu juga gitu, apa selalu komunikasikan ke suami, harus bicara ke suami apa yang harus dibantu gitu. Jadi libatkan oleh suami gitu. Libatkan suami gitu. Jadi itu penting banget. Kadang-kadang kita sebagai perempuan kan baper doang nih. Aduh, Iya, baper nih suaminya cuek gitu kan. nggak Padahal sebenarnya ngapa-ngapain suami tuh gitu ya. nggak apa-apa. Padahal suami tuh kepengen diomongin, kepengennya diminta Dikasih tahu bantuannya ya. gitu. Dikasih tahu gitu. Jadi itu semangat buat para ibu supaya suami-suami kita bisa membantu dengan maksimal gitu. Oke dokter, terima kasih banyak ya dokter atas waktunya. Next time kita lanjut lagi tentang laktasi karena Tentang ASI, oke. pastinya iya, karena ini pastinya ilmu ini nih bermanfaat banget buat bukan bukan hanya yang sudah punya baby tapi malah yang sebelum hamil pun juga harus sudah tahu tentang Benar. ilmu ini gitu. Oke, terima kasih banyak dokter. Sehat terus Iya, buat dokter dan sama-sama. adik bayi. Iya, Ya. amin. Terima kasih dokter. Selamat siang. Ah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.